Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, nama saya Hidayah, SPD MPD. Saya merupakan dosen tetap pada program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Cendrawasih. Video ini saya buat sebagai salah satu bentuk pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi tahun 2026. Video ini bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDD UKT PT, khususnya pada bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu konsep dasar IPS SD. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 2 dengan kode mata kuliah FPSD 4312 dengan bobot 3 SKS dengan intensitas pertemuan 16 kali, di mana 14 kali pertemuan untuk materi, 1 kali pertemuan ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan untuk ujian akhir semester. Mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa program studi PGSD mampu memahami dan mendeskripsikan bagian-bagian dari ilmu pengetahuan sosial, sekaligus mampu menyampaikan materi IPS tersebut dalam bahan ajar di sekolah dasar. Secara garis besar, mata kuliah ini membahas terkait dengan konsep dasar ilmu-ilmu sosial yang diintegrasikan ke dalam 6 disiplin ilmu sosial. Yang pertama, geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan politik. Mata kuliah ini membentuk pondasi keilmuan sesuai dengan misi program studi, yaitu pendidikan berkualitas, dan mendukung IQ7 institusi, yaitu kelas kolaboratif, melalui penguatan wawasan sosial dasar. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah problem-based learning dan project-based learning, yang dipadukan dengan pendekatan ekspositori, yaitu ceramah dan tanya jawab, yang dilengkapi dengan pendekatan yang transparan, presentasi interaktif dalam kelompok kolaboratif, studi kasus, penugasan, dan proyek. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini yang pertama, 1, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, menguasai pengetahuan konseptual bidang studi di sekolah dasar, meliputi bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, dan PJOK. Menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Selanjutnya, mampu menerapkan pengetahuan konseptual bidang studi di sekolah dasar melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran dengan metode saintifik sesuai dengan etika akademik. Capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan adalah yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam memahami konsep dasar IPS untuk pembelajaran di SD. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan konseptual dasar ilmu-ilmu sosial, yaitu sosiologi, ekonomi, politik, geografi, dan sejarah yang relevan dengan pembelajaran IPS di SD. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dinamika interaksi manusia dan masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek, misalnya alam, sosial, budaya, ekonomi, politik, serta kaitannya dengan permasalahan lingkungan hidup. Yang keempat, mahasiswa mampu mandiri menganalisis perubahan kehidupan manusia dalam ruang, waktu, serta menumbuhkan perilaku cinta tanah air sebagai wujud nasionalisme. Video proses pembelajaran yang saya ambil pada kesempatan kali ini yaitu pada pertemuan yang keempat yang difokuskan kepada konsep dasar sosiologi yang mengkaji terkait konsep dasar sosiologi serta kedudukan individu sebagai makhluk sosial sekaligus makhluk individu. Yang kedua, terkait dengan struktur masyarakat meliputi peran, tugas, dan norma. Yang ketiga, bentuk-bentuk interaksi sosial, misalnya kerjasama atau konflik sederhana, yang sering terjadi di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar peserta didik. Yang keempat, pembentukan ekologi sosial, yaitu hubungan timbal balik antar manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan buatan.
Proses pembelajaran pada mata kuliah ini dijalankan melalui 3 komponen, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery menyampaikan materi secara sistematis agar mahasiswa dapat memahami materi dengan baik. Interaction, yaitu proses interaksi antara mahasiswa dan dosen, melalui keterlibatan aktif mahasiswa selama pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, assessment, proses evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari. Adapun sistem penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 2. Yang pertama adalah asesmen formatif yang terdiri dari tugas, kuis, penilaian sikap dan keterampilan yang masing-masing bobotnya 7%. Yang kedua, asesmen sumatif, yaitu ujian tengah semester dengan bobot 29%, ujian akhir semester dengan bobot 43%, dan yang terakhir, ujian proyek dengan bobot 7%. Referensi dari mata kuliah ini bersumber dari buku karya saya sendiri. Yang kedua, buku referensi dari para ahli dalam bidang IPS. Yang ketiga, artikel jurnal karya saya sendiri yang bereputasi dan memiliki nilai kebaharuan. Hasil akhir yang diharapkan pada proses pembelajaran di mata kuliah ini adalah bukan hanya penguasaan konsep dasar IPS yang bersumber dari kehidupan manusia dan masyarakat, khususnya dimensi sosial dan interaksi antar individu maupun kelompok, tetapi juga membekali mahasiswa atau calon guru dengan kemampuan merancang dan mengkomunikasikan materi tersebut secara inovatif kepada peserta didik. Semoga video pengajaran ini dapat memberikan gambaran utuh mengenai interaksi kelas yang inspiratif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, serta menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam penilaian sertifikasi dosen tahun ini. Berikut video pengajaran saya pada pertemuan keempat pada mata kuliah konsep dasar IPS SD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat pagi. Pagi, Bu. Luar biasa, kabarnya semua baik? Baik. Sehat? Sehat. Tetap semangat? Semangat. Pagi ya? Iya. Masih pagi, jadi baik adik-adik sekalian, hari ini pertemuan kita yang keempat mata kuliah konsep dasar IPS SD. Ya, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, siapa bisa pimpin doa? Silahkan. Maju ke depan. Baik, teman-teman Bapak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, terima kasih Penny. Jadi mudah-mudahan hal-hal yang mengganggu kita bisa lepas ya, jadi kita bisa fokus untuk belajar. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, buat saya dulu ya. Iya, Oke. Baik, tolong didengarkan namanya, nanti menyaut dan angkat tangan. Penny? Hadir Ibu. Oke. Rizka? Asnat Clara? Oke. Jadi Ibu sudah absen. Jadi ada temannya yang tidak hadir satu orang ya. Sebelum kita masuk kepada materi inti kita hari ini, jadi mungkin Ibu akan mengulas kembali materi pertemuan kita yang ketiga, itu membahas terkait apa sih? Sejarah. Alhamdulillah masih ingat semua ya? Iya. Masih ingat apa sih itu sejarah? Katakan coba. Oke. Yang apa sejarah? Sejarah adalah kisah atau catatan tentang masa lampau yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan saat ini maupun masa depan. Ya, betul. Kalau siapa tadi yang katakan? Ya, Nabila. Kalau saya, peristiwa yang terjadi di masa lalu atau di masa lampau. Ya, peristiwa yang terjadi di masa lalu dan masa lampau itu adalah pengertian dari sejarah teman-temannya. Kalau mungkin pertanyaan selanjutnya masih sejarah nih, kira dengan penyampaian Ibu, kenapa sih kita harus belajar sejarah di sekolah dasar? Ada yang tahu? Oke, Nisa silakan. Yang pertama, Supaya mampu membangun berpikir kritis anak-anak, terutama di SD ya, belajar tentang masa lalu dan apa sih dampak masa lalu terhadap masa. Nah, sekarang sebelum kita
masuk di pembelajaran itu tadi masalah pelajaran yang sudah kita pelajari minggu lalu. Jadi hari ini kita akan membahas apa sih materinya. Nah sekarang adik-adik sekalian, coba ibu ada gambar di depan nih ya. Ada gambar 1, ada gambar 2, ada gambar 3 dan gambar 4. Nah, kira-kira nih di gambar 1 ada yang bisa memberikan penjelasan pada gambar 1? Itu adalah contoh seorang siswa lagi bertanya kepada dosen. Ya. Contoh mahasiswa sedang bertanya kepada Bapak Ibu dosen. Nah, kalau gambar 2 atur. Nah, yang terakhir apa nih gambarnya? Siapa yang bisa memberikan pendapat? Ibu, kami silakan. Anak lagi belajar sama ibu bapaknya di rumah. Oke, anak sedang belajar dengan ibu dan bapaknya di rumah. Nah, sekarang kita ingin menyimpulkan ini aktivitas apa sih namanya? Interaksi. Nah, sekarang ini adalah kegiatan interaksi. Secara keseluruhan adalah konsep pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini berkaitan dengan interaksi. Interaksi adalah kalau kita lihat di sini, itu kan adalah satu orang dengan satu orang menjalin interaksi, terjalinlah yang namanya komunikasi. Komunikasi itu berkaitan dengan hubungan sosial. Nah, jadi konsep dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah konsep dasar sosiologi. Sosiologi. Ya, konsep dasar sosiologi. Apa sih yang dimaksud dengan sosiologi? Berasal dari yang gambar tadi. Interaksi, hubungan sosial. Jadi kalau ada pendapat dari teori sosiologi ya, pakar sosiologi namanya Franz Hankins mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu disiplin sosial, adalah salah satu disiplin ilmu sosial yang mempelajari tentang hubungan-hubungan manusia dengan lingkungannya. Seperti yang tadi, ini dengan lingkungan ya. Hubungan manusia dengan sesamanya, misalnya orang guru dengan siswa, mahasiswa dengan dosen, dan hubungan dengan lingkungan ya. Itu dikatakan dengan konsep dasar sosiologi. Secara gampangnya supaya Anda mengerti adalah bagaimana kita menjalin hubungan dengan orang lain, karena kita adalah makhluk sosial. Jadi hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar sosiologi. Nah, kalau sejarah itu kan bercerita tentang masa lalu, konsep masa lalu. Nah, kalau peristiwa masa lalu, kalau sejarah kita belajar dengan konsep masa ini, apa sih yang terjadi di kehidupan kita sekarang ini? Ya, itu maksudnya kelanjutannya ya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adik-adik sekalian ya. Jadi mungkin seperti di atas, yang kita harapkan setelah pembelajaran hari ini adik-adik mampu, yang pertama mampu menjelaskan pengertian dari konsep sosiologi, memahami makna dari konsep sosiologi, kemudian dan memahami makna bahwa individu itu adalah makhluk sosial. Yang kedua adalah mampu mengenali dari individu ini bahwa ternyata kita di masyarakat itu ada namanya struktur. Dari mana asal struktur itu terbentuk? Ya, ada namanya struktur sosial. Misal kemudian ada interaksi sosial. Nah, bagaimana kita melihat interaksi sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat? Kemudian kita akan mengetahui seperti apa sih yang dikatakan interaksi sosial. Yang terakhir adalah dari
bagaimana kita sebagai guru membangun karakter mereka ini, menyadarkan mereka bahwa kita ini makhluk sosial. Itu kan yang kita ingin lihat dari konsep sosiologi. Karena sosiologi itu adalah lensa ya, kacamata supaya anak ini mampu memahami bahwa saya ini makhluk sosial, saya butuh teman. Gitu ya. Bagaimana cara menumbuhkan? Kita tanamkan sedari dini bahwa anak-anak kita ini membutuhkan satu sama lain. Dengan cara apa? Mungkin kita sering-sering, mungkin anak-anak yang kurang percaya diri ya, tidak mau berbaur dengan temannya, tidak mau berinteraksi, kita sering-sering membuat kerja kelompok. Pertanyaannya hari ini, sekarang kita akan lanjut ke ekologi sosial. Ekologi sosial itu apa sih? Ekologi alam, ada namanya ekologi buatan. Ya, yang mana dikatakan alam, yang mana buatan. Ekologi alam itu terbentuk, ada yang mungkin bisa lihat, ya, ada namanya alam dan buatan. Jadi dimensinya misalnya asal usulnya alam itu mungkin dari satu terbentuk secara ekologi oleh proses biologis dan biologis bumi. Ya, kalau buatan itu misalnya diciptakan suatu jembatan. Kalau dulu kan tidak ada jembatan merah tuh, ada kan dulu? Ada. Itu masih dalam kapasitas lingkungan masyarakat itu saja. Nah, tetapi karena ada intervensi, kita membangun jembatan merah nih, jembatan Jokowi namanya. Dari pembuatan jembatan itu terjadilah namanya struktur. Karena dari struktur ya terjadilah namanya ekologi buatan. Di dalam ekologi buatan itu terjadi namanya dari individu yang hanya mungkin masyarakat pesisir tiba-tiba berbaur dengan masyarakat pegunungan, menjadi komunikasi, interaksi dan hubungan sosial. Diterapkanlah konsep ekonomi, konsep sejarah yang geografi, misalnya ekonomi jual beli. Nah, dari jembatan itu membangun struktur yang lebih baik dan terjadi komunikasi yang baik, bahwa itu menciptakan contoh bahwa memang kita hidup makhluk sosial yang hebat. Tadi jadi sistem sosial dalam kehidupan itu saling menggerakkan. Jadi kalau dia mengatakan bahwa apakah berjalan satu arah saja, ya apakah boleh terlepas misalnya individu saja langsung ke ekologi? Nggak bisa ya. Jadi kita mulainya dari individu dulu. Dari individu ini bergerak untuk berinteraksi. Kemudian terjadi interaksi, ada namanya hubungan sosial, terjadilah namanya struktur. Struktur sini ada perannya, ada tugasnya, ada normanya. Dari sinilah terbentuk namanya ekologi lingkungan sosial buatan dengan alam. Jadi kan baik adik-adik sekalian, itu tadi materi dari Ibu hari ini. Jadi sebelum saya akan membentuk 4 kelompok ya, akan berkaitan dengan materi mengerjakan lembar kerja mahasiswa. Tetapi sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Saya mau bertanya bagaimana peran dan tanggung jawab kita sebagai makhluk sosial. Oke, baik. Kita akan hitungannya. Oke, peran kita dan tugas kita sebagai makhluk sosial mungkin sederhana saja supaya kamu dapat mengerti. Kamu perannya, identitasnya sekarang sebagai apa? Mahasiswa. Peran kamu sebagai mahasiswa. Tugas kamu mahasiswa apa? Tepat waktu. Ya, mengerjakan tugas tepat waktu. Apalagi? Mematuhi peraturan dan kontrak perkuliahan. Sebelum kita masuk di kelompok, kita stretching dulu mungkin ya. Ya, supaya menambah semangat lagi ya. Kita sudah silakan berdiri dulu. Ya, kita stretching sedikit, tarik nafas. Semuanya akan memperkenalkan ada yang namanya teknik mindfulness. Hembuskan. Kita ulang sampai 3 kali, tarik nafas. Tarik nafas. Ya, oke, itu supaya mereka bisa flow ya. Jadi oke deh, pimpin kita untuk bisa menyanyi, merenggangkan. Silakan Pedi, maju ke depan. Oke, terima kasih. Siapa lagu di sini senang, di sana senang. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mandi lambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Nah, sekarang kita akan membentuk kelompok. Silakan membentuk kelompoknya dalam bentuk lingkaran. Kerjakan bahwa silakan di situ ada 2 studi kasus ya di poin B. Silakan kalian baca sama pertanyaannya, kemudian dijawab, kemudian kalian diskusikan dengan teman-teman kelompok gitu ya. Dengan teman kelompok, kemudian di poin D di situ ada instruksi, kemudian lalu cari cara menyampaikan, nanti akan disampaikan
mengerjakan lembar kerjanya, silakan. Oke, adik sekalian, waktunya cukup untuk kita silakan berdiskusi. Jadi silakan nanti setelah ini kita akan presentasi, ya. Jadi nanti ada dari salah satu kelompok, misalnya masing-masing kelompok mempresentasikan jawabannya, dan ada yang satu mungkin dari kelompok lain, misalnya kelompok satu mempresentasikan, kelompok yang lain 4, 3, 2 silakan bertanya kepada temannya yang dari hasil kerjanya. Oke, bisa? Dan kita mulai dari kelompok satu dulu. Perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu poin B, analisis kasus berdasarkan 4 pilar. Pilar yang pertama yaitu individu. Bukti dalam kasus Rian, siswa kelas 5 SD, terbiasa membantu ibunya menyapu teras setiap pagi dan menjadi ketua. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan boleh silakan ditanyakan. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman. Kelompok satu tepuk salut. Jempol salut. Oke, baik. Nah, tadi sudah dipersilakan. Kira-kira ada dari kelompok lain yang ditanyakan terkait presentasi dari temannya? Silakan. Menghadap ke kelompok. Pertanyaan dari kelompok 4, apakah proses ini selalu berjalan satu arah dari ekologi ke individu atau bisa juga sebaliknya? Di mana perubahan pada individu justru memicu perubahan pada ekologi sosial? Berikan contoh nyata dari kehidupan sehari-hari di JMK untuk memperkuat jawaban dari kelompok kami. Oke, baik. Terima kasih Azlat untuk pertanyaannya. Oke, silakan. Ada yang kelompok satu bisa mulai. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya contoh nyata di Jayapura. Di beberapa kampung seperti kampung Tim atau sekitar Dosila sering terjadi hal serupa ketika satu keluarga mulai mengecat pagar rumahnya dengan warna cerah atau menata halaman dengan rapi. Itu tindakan individu. Terus tetangga sekitar ikut termotivasi melakukan hal yang sama. Akhirnya muncul kesepakatan bersama saat kelas meeting kampung atau lomba keberanian. Tepuk tangan lagi. Salut. Jempol salut. Oke. Baik, itu tadi jawaban dari temannya. Bagaimana, Asna? Jawaban dari temannya tadi. Bisa diterima. Oke, jadi Ibu diberikan kesimpulan ya. Jadi tidak satu arah, misalnya dari ekologi ke individu, tetapi berunut atau dinamis dari individu ke ekologi sosial. Jadi tidak timbal balik, misalnya dari ekologi ke individu dulu kah, atau individu ke ekologi dulu. Jadi dimulai dari individu dulu, menggerakkan sistem sosial dalam lingkungan kalian. Terima kasih untuk hari ini. Tepuk tangan untuk semua. Kita jempol salut. Oke, baik, hari ini itu tadi kerja kelompok ya. Jadi mungkin Ibu akan memberikan sedikit kuis kita per individu. Silakan kuisnya. Nah, Ibu ada kuis sedikit ya. Jadi kuisnya adalah kita akan bermain kuisis ya. Jadi kita pakai aplikasi kuisis. Silakan, kuisnya ada dalam barcode ini. Silakan kalian di scan. Yang tidak bisa boleh maju ke depan untuk di scan barcode ini. Sekarang silakan fokus ke soalnya.
keempat unsur ini. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ini adalah ilustrasi sederhana yang dikatakan sebagai jaring laba-laba sosial, bahwa kita ternyata membentuk suatu jaring laba-laba. Coba kalau misalnya jaring laba-laba dan terputus, bisa bertahan nggak tuh jaring? Tidak, pasti akan terjadi konflik. Ya mungkin misalnya laba-labanya terjun ke bawah atau bagaimana, dia tidak akan bisa tinggal di rumahnya. Nah, kesimpulan materi kita hari ini adalah bahwa tujuan akhirnya kita sebenarnya adalah membentuk warga negara yang sadar akan ruang. Jadi pendidikan sosiologi itu ada di sekalian di sekolah adalah tidak dirancang untuk menghafal teori. Jadi perlu ingat, IPS itu bukan penghafalan. Mungkin beda dengan perkalian ya. Tapi IPS adalah intinya adalah tidak menghafal, tetapi memahami. Jadi sosiologi itu diajarkan agar anak-anak menyadari bahwa setiap langkahnya, setiap pijakannya, setiap tempat dia berada, dia itu terhubung dengan individu lain dan struktur menopangnya, kemudian bumi yang membesarkannya. Jadi kita harus semua ini saling terjalin. Jadi kita harus juga baik dengan alam supaya kita juga hidup dengan bahagia, harmonis. Jadi semuanya saling berkaitan. Alam dengan manusia memiliki hubungan timbal balik. Baik, terima kasih untuk hari ini yang luar biasa. Tepuk tangan. Ya luar biasa untuk antusias dan semangatnya. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kalian ambil dari sini, dibawa pulang. Dan selanjutnya minggu depan kita akan belajar ke konsep dasar disiplin ilmu yang lain, beranjak dari tentang sosiologi. Terakhir kita belajar tentang ekologi alam dan ekologi buatan. Berarti kalau kita berbicara dengan alam, lingkungan, berarti berbicara konsep dasar geografi. Pintar, tepuk tangan. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita pulang, mudah-mudahan pembelajaran hari ini ada yang bisa diambil dan dipetik dan bermanfaat untuk nanti Anda dipakai di sekolah, dan kita bisa sampai selamat dengan di rumah. Mungkin satu orang pimpin doa. Silakan Asna, pimpin doa dulu di sini. Tadi kan sudah ya. Oke, silakan kita berdoa dulu. Ya, sebelum kita pulang kita sudah berdoa. Selamat siang Bapak, selamat siang Bapak Ibu. Sekarang kami akan mengadakan langkah kaki keluar dari ruangan ini. Kiranya Tuhan Yesus tolong menyertai kami sampai ke rumah kami masing-masing. Dan doa kami ya Tuhan Yesus, mulia, amin. Terima kasih Penny. Baik, terima kasih adik-adik sekalian. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan hari ini. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Demikianlah seluruh rangkaian video pengajaran saya pada mata kuliah konsep dasar IPS SD pada pertemuan yang keempat dengan topik konsep dasar ilmu sosiologi. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.